Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan pagi hari ini, materi pendidikan agama Islam pada kesempatan pagi hari ini sampailah kita di materi mengenai mawaris, atau kalau di bahasa Indonesia kan disebut dengan warisan. Nah, ini tentunya adalah salah satu kegiatan dalam pelaksanaan pembelajaran kenapa diajarkan di kelas 12. Nah, agar Allah memberikan kelancaran di dalam pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, marilah sama-sama kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah agar sekiranya mulai pembelajaran ini hingga selesainya nanti bisa kiranya berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini saya mengucapkan salam sehat buat kalian semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat. Nah, terutama adalah kalian kelas 12 yang sebentar lagi kita akan melaksanakan PAT, yang kemarin baru saja kita melaksanakan PTS. Nah, untuk itu tentunya agar pembelajaran ini bisa berjalan lancar, kalian harus fokus dengan pembelajaran tentang warisan ini. Nah, tujuan kenapa kita mempelajari warisan dan jatuhnya di kelas 12 yang pertama, bahwa untuk menjadi seorang pimpinan dalam pembagian warisan tentunya adalah sudah 17 tahun. Karena saya tahu kalau kelas 12 ini adalah rata-rata sudah 17 tahun, seperti pada saat saya menyampaikan materi mengenai pernikahan. Kenapa diajarkan di kelas 12? Karena masalah nikah itu juga karena kalian sudah 17 tahun. Nah, kemudian tujuan daripada pembelajaran ini adalah agar siswa mampu untuk mengetahui hukum warisan dan bagaimanakah cara untuk kalian bisa menghitung warisan. Intinya di situ. Nah, yang pertama sekali harus perlu kalian ketahui adalah mengapa warisan itu ada. Ya, pengertian warisan itu sendiri adalah pemberian dari orang yang sudah meninggal tentang harta warisan kepada pihak lain. Sekali lagi, pemberian harta warisan bagi orang yang sudah meninggal kepada pihak lain. Nah, tentunya di sini kalian harus mengetahui mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kenapa orang bisa mendapat warisan. Dalam pembelajaran mengenai warisan, tentunya saya harus menyampaikan indikator yang harus dicapai oleh anak-anak kami, ya. Yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan apa arti warisan. Kemudian yang kedua adalah indikator untuk kalian harus mengetahui sebab-sebab mendapat warisan. Kemudian yang ketiga adalah kalian harus bisa menyebutkan ahli waris. Sedangkan yang keempat adalah kalian harus bisa praktek bagaimana cara menghitung warisan dengan benar. Nah, itulah indikator pencapaian dalam pembelajaran warisan. Nah, untuk itu, marilah sama-sama kita akan mulai. Oke, setelah tadi Pak Amal sudah menyampaikan indikator pencapaiannya, maka untuk yang pertama, kalian yang harus mengetahui pengertian dari warisan. Nah, pengertian dari warisan adalah berpindahnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang lain. Nah, jadi di sini dalam pengertian bahwa kita mendapatkan warisan contohnya adalah karena dari orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, kemudian perlu kalian ketahui bahwa untuk warisan ini sebaiknya kalian jangan terlalu memikirkan, karena itu adalah rezeki yang kita kadang tidak tahu kenapa kita bisa mendapatkan warisan. Karena memang mungkin
saat ini orang tua kalian mampu, kemudian dengan materi yang cukup kalian bisa melaksanakan kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi untuk warisan sebaiknya kita jangan terlalu berpikiran, jangan terlalu mengharapkan, karena nanti kalau kalian terlalu mengharapkan bisa kecewa ya. Nah, selanjutnya adalah hal yang berhubungan dengan sebab-sebab mendapat warisan. Nah, di sini tentunya kenapa kita bisa mengetahui sebab-sebab mendapatkan warisan ya. Yang pertama adalah karena ada keturunan atau nasab. Nah, jadi karena adanya keturunan yang tadinya bukan siapa-siapanya, dengan adanya suami, kemudian ada istri, kemudian hal yang berhubungan dengan masalah ini, maka kalian bisa mendapatkan warisan. Kemudian selain keturunan, karena kalian adalah pernikahan. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah sebab-sebab terhalang mendapat warisan. Nah, yang pertama adalah pembunuhan, kemudian murtad, kemudian adalah budak saat ia sudah tidak ada lagi sistem perbudakan. Nah, jadi di sini kalian harus mengetahui sebab-sebab mendapat warisan dan sebab-sebab tidak mendapat warisan. Nah, ingat bahwa seorang pembunuh pewaris itu hilang haknya ya, hilang haknya. Contohnya kalian sering melihat di TV atau kalian sering melihat kejadian-kejadian bahwa seorang anak membunuh ayahnya karena kondisi kepengen cepat mendapatkan warisan. Nah, itu bisa terjadi. Makanya hal itu kalian harus tahu bahwa seorang pembunuh pewaris hilang hak untuk mendapatkan warisan ya. Nah, kemudian murtad. Nah, yang ketiga adalah budak. Ya, budak saat dia sudah tidak ada lagi, sistem perbudakan zaman sekarang sudah tidak ada lagi ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalian harus mengetahui ahli waris ya. Nah, kalian harus mengetahui ahli waris. Nah, di sini ada ahli waris. Nah, kemudian ahli waris ini kalau dilihat dari jenis kelamin ada dua. Jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Seperti yang ada di dalam tayangan PowerPoint saya ini, bahwa jenis kelamin laki-laki itu ada 15 golongan ya, banyak sekali. Nah, kemudian untuk laki-laki ini ada 15 golongan. Nah, sedangkan untuk anak perempuan ada 10 golongan. Berarti di sini jumlah keseluruhannya adalah 25 golongan ya, 25 golongan. Nah, di sini kalau dari segi perolehannya, dari segi perolehannya dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah di sini ahli waris yang disebut dengan zawil furud. Apa ahli waris zawil furud? Ahli waris yang perolehannya sudah ditentukan oleh aturan agama berdasarkan Al-Quran ya. Nah, contoh dari zawil furud adalah dapat harta setengah, sepertiga, seperenam, seperdelapan. Nah, itu adalah dari zawil furud. Nah, di dalam zawil furud ini tentunya adalah itu merupakan aturan pokok daripada kita dalam untuk melakukan pembagian warisan ya. Jadi seperti contohnya kalian misalkan satu anak laki-laki hanya sendirian, maka kamu harus melihat zawil furudnya. Kalian makanya dapatnya adalah setengah. Nah, kemudian bagaimanakah dengan ada yang bertanya, Pak, kalau anak angkat bagaimana, Pak? Nah, ini perlu kalian ketahui ya. Seberapapun kasih sayang yang diberikan oleh orang tua ya, anak angkat itu tidak berhak mendapat warisan. Pak, kalau kepengen ngasih lain lagi. Kalau memang kepengen ngasih warisan itu adalah sesuai dengan kesepakatan keluarga. Karena di sini seberapapun yang akan diberikan, kesepakatan keluarga adalah paling utama. Kayak contoh nih, dalam warisan ya, dalam warisan kan ada yang dalam pelaksanaan ini misalkan harusnya anak laki-laki itu mendapatkan warisan itu 2 kali lipat daripada anak perempuan. Tetapi karena di sini keluarganya sangat
saling kasih sayangnya, kemudian saling menghargai, saling berkepentingan dalam satu sama lain. Ada loh keluarga yang memutuskan walaupun perempuan dan laki-laki akan dibagikan sama rata. Bagaimana dengan yang seperti itu? Tidak jadi masalah kalau memang rapat keluarga memutuskan bahwa warisan sama rata antara anak laki-laki dan perempuan. Ya, misalkan anak laki-lakinya nih nggak keberatan, oh Pak, aku nggak terima Pak karena aku harus 2 kali lipat dari saudara-saudaraku yang perempuan. Ya, nah kalau satu saja nggak terima, satu saja nggak bisa menerima keputusan, haruslah dilaksanakan sesuai dengan yang aturan tadi, setengah, sepertiga, seperdelapan. Ya, jadi di sini rapat keluarga sangat-sangat menentukan. Seperti tadi saya bilang, bagaimana kalau anak angkat? Ya, anak angkat itu adalah seharusnya lah tidak mendapatkan warisan. Seandainya akan dikasih, ya, seandainya akan dikasih bagaimana? Seandainya kalau mau dikasih, ya seikhlasnya, namanya hadiah. Ya, perolehannya bukan lagi nama warisan, tetapi hadiah seikhlasnya. Ya, atau mungkin akan dimasukkan ke dalam wasiat. Ingat, anak-anakku, wasiat pun dalam agama Islam diatur tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ada. Itu ingat, dalam memberikan wasiat itu juga ada aturannya. Harta sendiri kok Pak, iya, tetapi itulah Islam. Ada selalu aturan. Nggak boleh lebih dari sepertiga harta yang ada. Karena apa? Ada ahli waris yang lain yang memang berhak untuk menerima warisan. Ya. Nah, kemudian setelah itu adalah zawil furud, kemudian adalah asobah. Ya. Nah, jadi ada warisan yang mendapatkan yang nomor 2 namanya asobah. Siapakah asobah itu anak-anakku? Asobah adalah ahli waris yang bisa menghabiskan sisa dari harta warisan atau tidak mendapatkan sama sekali. Ya, nah jadi asobah itu adalah ahli waris juga. Nah, jadi kalau misalkan nanti ada soal pada saat PAT ya sebutkan dan jelaskan 2 ahli waris. Nah, kamu harus bisa tuh menjelaskan. Yang pertama dawil furud, yang kedua asobah. Dawil furud adalah bla 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 bla. Itu harus kalian bisa. Seperti materi kita hari ini. Ya. Nah, jadi asobah itu bisa menghabiskan sisa dari harta warisan yang ada. Ya, itu namanya asobah. Nah, untuk itu anak-anakku perlu kalian ketahui juga bahwa sering terjadi hal-hal yang berhubungan dengan masalah warisan adalah hijab. Ya, hijab. Tulisannya HIJAB, hijab, yaitu terhalang. Ya, terhalangnya seseorang mendapatkan warisan. Ya, itu sering terjadi. Ya, contoh nih, adik laki-laki dari papah kamu, atau bahasa kerennya adalah om kamu, paman kamu, ya. Paman kalian itu bisa terhalang mendapatkan warisan dari ayah kamu sebab ayah kamu punya anak laki-laki. Makanya itu adalah hijab. Ya, karena apa? Sebenarnya kenapa kok bisa terhalang mendapatkan warisan? Itu kan adiknya papahku. Ya karena ada ahli waris yang lebih berhak. Siapa? Anak laki-laki dari bapak tersebut. Itu menghalang. Perang sering kejadian. Ya, begitu tahu kakaknya meninggal, ya, kemudian dia kuburan aja belum selesai, belum kering, ya sudah datang ke rumah untuk meminta jatah warisan karena dia adik dari ayah yang meninggal itu. Ingat, makanya saya bilang bukunya disimpan, catatannya disimpan. Pada saat kalian nanti disuruh memimpin untuk pembagian harta warisan, maka kalian tahu bagaimana orang-orang yang terhalang siapa, kemudian orang-orang yang berhak menerima itu siapa. Makanya ini bakal terjadi pada kalian, ya. Ini bakal terjadi pada kalian. Maka kalian untuk pembelajaran warisan ini harus betul-betul menguasai. Supaya apa? Saya tidak, Pak Amal nggak ngajarin kamu supaya matre, enggak. Supaya kamu bisa melaksanakan dan menjalankan hak mengenai warisan itu secara benar.
kamu tidak dibodohin oleh orang, kamu tidak dibohongin oleh orang, tetapi memang kamu bisa menguasai. Saya nggak pernah ngajarin supaya kamu matre, mikirin harta dan sebagainya. Karena apa? Ada hak di situ buat kamu untuk bisa mendapatkan harta warisan dari ayah kamu. Ya. Nah, kemudian dalam hal ini perlu kalian ketahui juga dalam pembagian warisan seharusnya lah kalian itu bisa mampu untuk bijaksana. Makanya pada saat nanti kalian disuruh oleh keluarga kamu memimpin pada saat pemberian harta warisan, ini sudah zaman modern, datangkanlah saksi-saksi ya. Paling tidak ada Pak RT ya. Kemudian bagaimanakah dengan saksi yang lain ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari ya gitu. Pak, bagaimana dengan harta warisan kalau misalkan berupa barang ya? Gampang kalau berupa barang ya. Dan kalau gampang berupa barang itu adalah barangnya ditaksir dengan harga. Kira-kira harganya di pasaran berapa? Kalau misalkan uang lebih gampang lagi ya. Jadi misalkan ada rumah, kemudian ada tanah ya, kita tinggal bagaimana untuk pemerataan itu. Tinggal pemerataannya yang benar ya, supaya tidak ada yang dirugikan, diuangkan ya. Nah, nanti pada saat praktek saya akan memberikan tugas untuk kalian adalah ceritanya harta warisannya adalah berupa deposito, supaya kalian untuk awal-awal ini bisa dan gampang ya. Nah, untuk itu tentunya adalah kalian harus tahu bagaimana cara urutan untuk menghitung warisan. Ada bagian-bagian yang harus kalian perhatikan terlebih dahulu. Nah, untuk dalam pembagian warisan ini, sebelum kita ngomongin mengenai hikmah, adalah yang pertama, pada saat kalian sudah terkumpul harta warisan, kemudian kalian sudah bermusyawarah dengan keluarga, maka langkah yang pertama ya, yang perlu kalian ketahui, langkah pertama adalah warisan itu kamu coba rundingkan dengan keluarga. Yang pertama dicek apakah ayah atau ibu kalian meninggalkan wasiat. Itu dicek dulu. Kalau memang meninggalkan wasiat, harta yang ada keluarkan dulu untuk wasiat. Jangan gara-gara orang tuanya nggak datang, oh udahlah wasiatnya nggak perlu ya, ini buat kita aja. Nggak boleh. Ingat, dicek ada wasiat atau tidak ya. Tadi seperti tadi Pak Amang sudah sampaikan bahwa yang namanya wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 untuk harta warisan yang ada. Yang kedua, kamu rundingkan kembali, keluarkan untuk zakat 2,5% dari jumlah harta yang ada. Termasuk di dalam itu adalah zakat mal, karena zakat harta 2,5% keluarkan ya. Kamu rundingkan dengan keluarga kalian ya. Adik, kakak, gimana kalau kita keluarkan dulu untuk zakat 2,5%? Oh, saya setuju. Oh, saya setuju. Kan dirundingkan ya. Kalau memang dirundingkan ada, keluarkan 2,5% dari harta yang ada, diberikan kepada yang memang berhak menerima. Kemudian yang ketiga, kamu cek kembali untuk membayar hutang. Membayar hutang ada atau tidak. Dan ingat, sering terjadi anak-anakku ya, ayah kamu nggak punya hutang ke seseorang, tiba-tiba datang ke rumah karena tahu harta warisannya yang ditinggalkan itu banyak, pura-puranya apa? Ayah kamu ada sangkutan dengan saya ya. Nah, kebetulan ayahnya nggak cerita kepada kalian bahwa kamu punya utang ya. Ini perlu juga diperhatikan masalah-masalah seperti ini. Jangan lupa kamu bilang, buktinya mana Bapak? Ya, saya perlu bukti untuk saya membayarkan utang ayah saya atau ibu saya. Ya, untuk bayar hutang. Ya, itu perlu. Nah, setelah sudah membayar hutang, kalau ada, mudah-mudahan sih nggak ada hutang ya. Mudah-mudahan nggak ada hutang. Nah, kemudian
Kalau misalkan kalian sudah wasiat, kemudian sudah membayar hutang, ya, kemudian sudah untuk zakat, kemudian langkah berikutnya cara menghitung bagaimana? Kamu tentukan ahli waris yang paling berhak, ya, ahli waris yang paling berhak. Nah, setelah menentukan ahli waris yang paling berhak, kamu menentukan besaran dari masing-masing ahli waris sesuai dengan aturan zawil furud dan asobah. Nah, itulah cara proses daripada kita melaksanakan penghitungan daripada warisan. Karena apa? Karena ternyata kalau kita bisa melaksanakan pembagian warisan ini, kita punya hikmah memperoleh predikat sebagai umat Islam yang bertakwa, kemudian meninggalkan rezeki yang halal, menegakkan keadilan, memelihara keutuhan keluarga, dan mewujudkan syiar Islam. Nah, untuk itu nanti karena jamnya terbatas seperti biasa, ini hanya pengantar. Nanti secara materi Pak Amal akan kirim kalian di GCR, nanti bergabung di GCR, dan jangan lupa untuk GCR kamu mengisi list, ya, untuk GCR kamu mengisi list supaya saya tahu siapa yang hadir pada GCR ini. Kemudian nanti di tugas saya akan memberikan tugas sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, yaitu cara menghitung warisan. Tetapi untuk kali ini saya akan memberikan contohnya adalah contoh untuk hitungan deposito, yaitu uang, ya. Oke, kesimpulan saya bahwa dari indikator yang ada, warisan itu adalah harus dilaksanakan dengan aturan, baik itu zawil furud maupun sesuai dengan asobah kepada yang berhak menerima yang disebut dengan ahli waris, ya. Karena waktunya kita terbatas, sampai ketemu, dan kita akan berpindah ke Google Classroom. Saya akan memberikan materi kepada kalian, dan nanti jangan lupa ada tugas untuk absen mengisi list di GCR. Terima kasih, dan sebagai rasa syukur kita kepada Allah karena kita pada hari ini sudah bisa tatap muka melalui video yang saya sampaikan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di GCR, dan tentunya tugas jangan lupa langsung dikirim di GCR untuk kalian bisa mendapatkan nilai tentang warisan. Terima kasih. Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alaihi salam.